Baiklah anak-anak, Bu Meta akan melanjutkan materi mata kuliah olahraga, yaitu tentang contoh berpikir sistematis. Ya, kali ini Bu Meta akan memberi topik tentang human, manusia. Bagaimana kita berpikir sistematis terhadap topik tersebut. Ya, human itu kita ini ya, manusia ini merupakan sebuah sistem. Ya, kemarin sesuai definisinya yaitu sistem itu yaitu satu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan. Ya, human itu termasuk contoh sistem. Kita ini sistem. Ya, kita punya banyak bagian-bagian untuk mencapai suatu tujuan. Apa tujuan manusia hidup itu apa? Kita hidup itu untuk apa? Kan seperti itu, ya. Human, bagian-bagiannya dari human apa sih? Ya, kalau kita mau berpikir sistematis itu kita berarti harus tahu bagian-bagiannya dulu apa, ya kan? Bu Mita nggak akan menjelaskan secara terperinci, tapi agar kalian lebih mudah memahami cara berpikir sistematis gitu aja. Ya, human secara garis besar dibagi atau kita mempunyai dua bagian ini, yaitu jasmani dan rohani atau body and soul. Dua bagian yang besar dulu, jasmani dan rohani. Kedua bagian ini mempunyai tugas masing-masing, tapi mereka saling berkaitan, saling bekerja sama. Tidak bisa tidak, yang namanya sistem itu bagian-bagiannya harus bekerja sama. Kalau bodinya sehat tapi soulnya sakit, ya nggak bisa jadi manusia yang baik, ya kan? Kalau kebalikannya, soulnya bagus, jiwanya bagus tapi bodinya sakit, sama aja mempengaruhi. Ya, mereka saling mempengaruhi. Kalau badannya sakit, jiwanya ikut sakit. Ya, jatuh misalkan, ya, berdarah atau cedera, soalnya jiwanya ikut sakit, sedih, ya, bingung, kacau, stres, nggak bisa enggak itu, ya. Soalnya terluka, hatinya terluka, jiwanya terluka, bodinya juga ikut kacau, detak jantungnya tambah kencang, aliran darahnya tambah kencang, tensinya naik, lambungnya memproduksi asam lebih banyak, dan lain sebagainya. Ya, atlet itu kalau mau pertandingan, kalau dia deg-degan itu bisa ke belakang terus, kalau nggak siap mentalnya, jiwanya itu, ya. Nah, itu membuktikan bahwa manusia itu sebuah sistem yang mempunyai bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Bagian-bagian ini nggak boleh rusak salah satunya, nggak boleh tidak dikembangkan salah satunya. Semuanya harus dikembangkan, baik body maupun soul, agar masing-masing bagian itu tidak saling mengganggu gitu loh. Karena kan harus bekerja sama. Kalau salah satu bagian ini terganggu, ini bagian yang lain ikut turun performanya, sehingga secara keseluruhan diri kita sebagai manusia tidak bisa maksimal. Ya, apa maksimalnya dalam meraih sesuatu, dalam meraih tujuan. Kita tujuannya mau apa dulu, ya kan? Nah, body ini adalah yang ada pada bagian yang ada pada diri kita yang kasat mata, berwujud maksudnya. Kalau soul tidak kasat mata, tidak berwujud. Ya, dengan ini secara umum aja ya. Kalau mau belajar lebih detail itu di kedokteran,
bagian-bagiannya, ada organ luar, ada organ dalam. Udah singkat aja gitu ya, nggak usah terlalu detail. Kalau soul, bagian soul apa? Kita punya, di jiwa kita itu ada pikiran, ada perasaan, kita punya keyakinan, kita punya karakter ya, tidak berwujud, tidak terlihat, tidak kasat mata, barangnya tuh tidak nampak langsung ya. Pikiran, kalian nggak nampak kan pikirannya Bu Meta seperti apa, perasaannya Bu Meta saat ini apa. Wah, masih Bu Meta bahagia nih, belum tentu. Nah, buktinya apa? Kan Bu Meta senyum-senyum kok gitu. Apakah benar kalau orang tersenyum itu pasti bahagia? Ya kan? Siapa tahu Bu Meta menangis di dalam senyuman. Wis. Ya toh? Ya. Tapi orang yang menangis apakah betul-betul sedih? Siapa ngerti pura-pura? Siapa tahu hanya ya manipulasi aja. Ya kan? Jadi nggak langsung terlihat. Kalau di yang bisa dilihat itu bodinya. Oh, bibirnya senyum. Oh, matanya nangis ngeluarin air mata. Itu di body, di organ. Ya, yang langsung terlihat gitu loh, wujudnya langsung nyata. Tapi kalau di bagian soul tidak nyata. Nah, ini saling terkait ini, semua bagian-bagian ini saling terkait. Ya, di soul sendiri ada banyak bagian, ini saling terkait ini. Orang kalau pikirannya pintar tapi perasaannya nggak bagus, bahaya. Keyakinannya juga nggak benar, pikirannya pintar tapi keyakinannya nggak benar, karakternya nggak baik, ini saling mengganggu ini ya, sehingga nanti akan mengacaukan tujuan dia sebagai manusia gitu loh, manfaat dia sebagai manusia itu akan terganggu ya. Body juga sama, organ-organ luar dalam ini ya, ada sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan, sistem saraf, sistem reproduksi, itu semuanya itu saling bekerja sama ya. Di dalam bagian ini bisa jadi ada banyak sistem juga ya, jadi saling terkait gitu loh ya di kehidupan. Nah, kita sekarang mau menjadi manusia dengan body dan soul, punya body dan soul punya, tapi apa kita mau hanya body biasa-biasa saja, soul juga biasa-biasa saja? Kuliah wis pokoknya asal kuliah, pokoknya asal lulus, nggak mau kan? Kalau perlu ya kuliah yang sungguh-sungguh, paham benar-benar, suruh presentasi bisa baik, nantinya lulus juga bisa paham teorinya, bisa mengaplikasikan itu di lapangan ketika kita bekerja, bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah atau tugas-tugas yang diberikan ketika di lapangan, ketika kita menguasai teori. Ya kan? Kalau nggak punya teori, mau nyelesain masalah gimana? Ya, buat soal aja nggak bisa, jawab soal aja nggak bisa kalau nggak punya teori, apalagi mengerjakan soal. Ya, nah apalagi di pekerjaan itu butuh banyak teori banyak skill yang harus kita latih, kita pelajari, kita latih. Nah, sekarang kita mau punya soul yang biasa-biasa saja atau body yang biasa-biasa aja. Wes kesehatan wes pokoknya sehat nuku, tapi kue kelemon loh, rak popo lemu yang penting sehat. Nah, tapi kan lemaknya kayak gitu loh, itu akan sedikit demi sedikit mengganggu ya, dalam jangka waktu pendek maupun panjang itu akan segera mengganggu, nggak bisa dibiar-biarin ya. Nah, kita sebagai seorang human, Bu Meta tambah human, mau memiliki bagian-bagian yang hanya biasa-biasa saja kinerjanya, wes pokoknya urip ya, pokoknya urip Bu, pokoknya warak tapi kotor loh makanannya, wes pokoknya warak toh Bu. Mau hidup dengan seperti itu, nah nanti kamu sakit loh, diare ben. Mau hidup seperti itu atau mau hidup menjadi a qualified human, seorang manusia yang berkualitas. Kalau mau menjadi seorang manusia yang berkualitas, berarti bagaimana caranya?
ya apa yang kita punyai, bagian-bagian yang kita miliki seperti body dan soul, termasuk seluruh anggota-anggotanya body. Di sini ada subsistem lagi yang saling terkait. Soul nih ada subsistem lagi yang terkait, sedangkan body and soul sendiri juga terkait semua. Ya kita tingkatkan semua kualitasnya. Jangan mau punya body biasa-biasa saja, punya body yang bugar. Jangan asal sehat, tapi sehat dan bugar. Bugar itu berarti tidak cuman sehat tidak sakit, bukan cuman sehat atau tidak sakit, tapi dia lebih kuat ototnya, lebih kencang. Nggak sakit, sama-sama nggak sakit. Yang satu ototnya nggak kencang, yang satu kencang. Udah beda kan? Yang satu daya tahan jantungnya dan paru-parunya itu baik, yang satu biasa aja, sama-sama nggak sakit. Tapi kira-kira kalau dengan kondisi seperti itu, kalau ada cuaca yang nggak benar, cuacanya nggak baik, curah hujannya tinggi, tiba-tiba panas, tiba-tiba curah hujannya tinggi, banyak virus, banyak penyakit, banyak stres di kehidupan kita, banyak pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita stres, banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kira-kira antara yang si sehat dengan yang si sehat plus bugar, itu kira-kira lebih tahan yang mana? Kan begitu logikanya. Ya, jadi kalau bisa jangan cuma sehat saja, tapi sehat dan bugar, sehingga kita ketika di sekeliling kita banyak masalah, banyak tekanan-tekanan, di diri kita sendiri juga banyak tekanan, itu kita lebih tahan dalam menghadapi itu. Gitu loh. Ya. Soul kita juga sama, dikembangkan, ditingkatkan kualitasnya agar kita bisa menjadi a qualified human, not just a human. Ya. Berpikir sistematis di sini, sehingga kalian menjalani kehidupan kalian lebih memperhatikan diri kalian sebagai sebuah sistem. Banyak yang perlu dikembangkan dalam diri kita sebagai manusia, termasuk Bu Meta. Tidak cukup hanya pintar, tidak cukup hanya punya perasaan, tidak cukup hanya punya keyakinan, tidak cukup punya karakter yang baik, tapi pikirannya zong, karakternya apik, jujur banget, alim banget, keyakinannya dalam banget pokoknya, wis suci banget wong iki wis ora tau dosa mungkin, tapi pikirannya zong, piye ora tau ajar zong. Apakah bisa bermanfaat tapi kan nggak maksimal gitu loh, menghalangi gitu loh, menghambat. Kalau karakternya baik, keyakinannya baik, perasaannya baik, pikirannya pintar, kan jos tenan ya. Tapi ojo awake loro, awake ringkih. Di bagian soul udah semuanya bagus, kuliahnya pintar, perasaannya bagus, penuh perhatian, perasaan penuh kasih sayang, penuh perhatian terhadap keluarganya, terhadap teman-temannya, keyakinannya baik, karakternya baik. Ning awake loro-loronen, akeh penyakit karena nggak suka menjaga makanannya yang baik, asal maem tidak memperhatikan zat-zat gizi yang dia perlukan, tidak pernah berolahraga, misalkan malas berolahraga, ya akan mengganggu dong eman-eman soul yang sudah dimiliki yang baik ini, sayang dong. Ada orang seperti itu, ada banyak eman-eman akhirnya ya. Kebalikannya juga ada, bodinya bagus, terlatih, atlet, tapi nggak mau kuliah, pikirannya nggak mau dikembangkan, karakternya juga nggak jujur dalam permainan. Apakah dia bisa menjadi seorang atlet yang top? Susah. Soalnya dia menghalangi. Memang
main sepak bola nggak pakai strategi? Emang main sepak bola nggak mikir? Emang main badminton asal namplek? Ya kan? Asal nendang? Enggak kan, gitu loh. Ya, jadi paling tidak dikembangkan bersama-sama. Jangan sampai ada yang jelek raportnya di sini. Kalau ada salah satu yang jelek itu pasti akan mengganggu dari kecil sampai besar, akan mengganggu diri kita untuk menjadi manusia yang berkualitas. Dah, gitu aja materinya Bu Meta hari ini ya. Tolong dipahami ya. Nanti ada ujian tertulis juga. Ya, sedikit tapi ada. Ya. Gitu, sampai ketemu di minggu berikutnya. Kalian simak baik-baik ya.